Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu dasar survival ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang cutting tool. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas soal combustion device ya, atau alat perapian. Seperti apa video lengkapnya? Kan tapi seperti biasa, teman-teman apabila belum subscribe dengan channel kita, maka silakan subscribe. Apabila teman-teman menyukai konten-konten kita, maka silakan share, like, dan juga komen. Oke, seperti apa video lengkapnya? Simak terus ya. Oke teman-teman, dalam kondisi survival tentu saja kita sangat membutuhkan api ya. Jadi api selain kegunaannya adalah untuk menghangatkan tubuh kita, tentu saja api juga memiliki kegunaan-kegunaan yang banyak ya. Seperti bisa meningkatkan mental kita ya ketika kita berada dalam kondisi survival, juga bisa kita gunakan sebagai alat untuk menjernihkan air ya, alat untuk mensterilkan air ya sebelum kita meminum air yang telah kita kumpulkan ya, juga bisa kita gunakan untuk memasak hewan buruan ya, atau bahan-bahan makanan lain yang kita dapatkan di dalam kondisi survival ya. Oke, untuk menyalakan api di hutan ya, di dalam kondisi survival, tentu saja kita membutuhkan peralatan-peralatan ya yang wajib kita siapkan sebelum kita melakukan kegiatan di alam bebas ya. Jadi seperti kita jelaskan di pertemuan kemarin ya, pertemuan-pertemuan yang lalu, kita wajib untuk menyiapkan peralatan dengan prinsip 5C ya. Jadi yang pertama adalah cutting tool, sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya ya, yakni cutting tool adalah peralatan untuk motong ya, peralatan potong. Kemudian yang kedua yang wajib untuk kita siapkan adalah combustion device atau peralatan untuk membuat api ya. Yang paling kita butuhkan ya, yang paling umum peralatan combustion device ya adalah ini ya, korek ya. Kita tidak mungkin hendak untuk tidak membawa ya, kita tidak mungkin tidak membawa korek ketika kita hendak melakukan kegiatan di alam bebas ya. Fungsinya banyak ya. Ini untuk apa namanya? Untuk perokok dia sangat berfungsi sekali ya. Kan tapi lebih dari itu ya, merokok mungkin bisa membunuh kita ya. Akan tapi apabila kita membawa korek api untuk survival, ini bisa untuk menyelamatkan hidup kita ya. Ini yang paling wajib, yang awal, yang wajib untuk kita bawa ya. Karena dia mudah ya. Dia mudah, kita bisa menyalakan api hanya dengan seperti ini ya, menggesek dan memencet apa namanya? Tombol gasnya ya. Akan tapi korek ini dia memiliki kelemahan ya, yang kelemahannya cukup fatal juga, yang kita tidak bisa menggantungkan hidup kita begitu saja kepada korek ya untuk menyalakan api di dalam kondisi survival. Dia kelemahannya adalah yang pertama, dia tidak sustain ya, dia tidak akan bertahan lama, dia tidak awet ya, karena teman-teman tahu sendiri gasnya dia tidak bisa kita gunakan untuk jangka waktu yang panjang ya. Kemudian dia juga ringkih ya, dia juga mudah rusak ya. Jadi apabila apa namanya peralatan atau komponen mekanisnya dia rusak, tentu saja dia tidak akan bisa menyala ya. Kemudian yang ketiga, dia juga tidak waterproof ya. Jadi apabila kita berada dalam kondisi survival, yang mana kondisi survival tersebut membuat kita basah-basahan ya, misal kita harus survival di dalam hutan dan kondisinya hujan misalnya, atau kita harus nyemplung ke sungai dan lain sebagainya sehingga perlengkapan kita basah, ini sudah tidak akan bisa kita gunakan lagi ya, kecuali dia kita keringkan dulu, yang jelas tidak akan cepat dan tidak akan mudah ya. Oleh karena itu kita butuh perlengkapan yang sustain ya, perlengkapan yang dia bertahan lama dan juga dia apa namanya tidak ringkih, tidak mudah rusak, juga dia bisa kita gunakan dalam kondisi basah. Nah, maka dari itu kita memerlukan ini ya, ini namanya Ferrocerium rod atau Ferrorod ya, yang banyak sekali digunakan oleh penggiat-penggiat outdoor ya, terutama oleh kalangan militer ya, kalangan militer di luar negeri ya. Kalau teman-teman di apa namanya TNI sendiri masih belum populer ini ya, dan juga tidak ada di Kaporlab. Apabila teman-teman ada yang bawa seperti ini bisa dipastikan belanja sendiri ya, jadi bukan dari jatah dari apa namanya dari kesatuan ya. Ini namanya ferrocerium rod atau ferrorod. Dia adalah basicnya, dia adalah batu api ya, batu api yang sama juga, yang tidak beda juga dengan apa yang kita temukan di korek ya. Di korek ini jelas ada batu apinya ya, yang membuat spark seperti gini, ini batu api ya. Akan tapi batu api di korek ini kecil ya, sementara ini adalah batu api yang besar. Apabila batu api di korek ini bisa kita gunakan untuk puluhan atau mungkin ratusan kali, ini bisa kita gunakan untuk
jauh, banyak sekali ya, bisa untuk ratusan kali atau bahkan ribuan kali ya. Jadi ini sangat sustain ya, sangat sustain sekali. Dan juga dia bisa digunakan dalam kondisi basah ya. Dia bisa digunakan dalam kondisi basah. Cara menggunakannya cukup mudah ya. Kita hanya memerlukan ferrocerium rodnya ini sendiri dan juga striker ya, seperti ini ya, penggesek ya. Strikernya biasanya sudah jadi satu ya dengan ferrocerium rod ya. Apabila kita membelinya sudah jadi satu dengan ferro rodnya. Akan tapi apabila kita kehilangan strikernya ya, atau mungkin dari awalnya memang tidak ada strikernya, kita bisa menggunakan pisau ya. Jadi pisau, bungu pisaunya kita bisa gunakan sebagai alat penggesek ya. Jadi seperti ini ya. Kita gesek dulu ya, supaya dia bisa menyerbuk ya. Nah, setelah serbuknya dia berkumpul, kita bisa gesekkan dengan lebih keras ya, supaya sparknya keluar, percikan apinya keluar, dan percikan apinya dia mengenai serbuk-serbuk yang telah ada sebelumnya ya, sehingga dia lebih mudah untuk menyalakan api ya. Jadi seperti ini ya, basicnya seperti ini ya. Dan selain kita butuh alat untuk membuat api ya, untuk memulai api ya, kita juga butuh alat untuk menangkap api ya. Jadi selain api telah kita buat, kita keluarkan spark atau percikan api, kita butuh alat atau benda yang dapat menangkap api tersebut ya. Jadi percikan api tersebut ditangkap kemudian menjadi api yang dia menyala dengan konstan ya. Oleh karena itu kita butuh yang disebut dengan tinder ya. Tinder tuh, jadi basicnya tinder itu adalah benda yang dia bisa menangkap api ya. Yang mana api yang dia tangkap dia akan menyala secara konstan. Ya, tinder ada tinder yang alami ya, ada juga tinder yang buatan ya. Tinder alami misal seperti ini ya, getah dari pohon pinus ya, kemudian juga kayu yang dia mengandung semacam terpentin ya, dan lain sebagainya ya. Dan untuk yang buatan banyak sekali ya. Ini contohnya ya, yang kita miliki. Ini buatan, dan ini buatan kita sendiri. Ini adalah kapas yang kita beri wax ya, kita beri lilin ya, kita beri parafin. Ini basicnya hanya parafin atau lilin ya. Lilin kita lelehkan, kita panaskan kemudian meleleh, kemudian kapas kita masukkan ke cairan lilin tersebut ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Ini bisa kita gunakan untuk tinder ya, sebagai tinder. Jadi kita gunakan untuk menangkap api. Caranya cukup mudah, cukup seperti gini aja ya. Kita ambil sepotong, kemudian kita kita buat dia menyerabut ya. Setelah menyerabut seperti ini bisa kita gunakan untuk menangkap api ya. Atau mungkin teman-teman apabila tidak memiliki yang seperti ini ya, belum sempat membuat, atau teman-teman tidak punya ya, teman-teman bisa menggunakan benda yang lebih simpel ya, seperti ini ya. Ini kapas, lebih sederhana. Ini juga bisa kita gunakan untuk menangkap api ya. Akan tapi kekurangannya dibanding tinder yang sudah kita kasih wax, kapas yang sudah kita kasih wax, dia nggak akan lama ya menyimpan api ya. Dia mudah menangkap api ya, akan tapi apabila sudah menyala dia tidak akan bertahan lama ya, berbeda dengan yang sudah ada waxnya. Oke teman-teman, mungkin ini dasar sekali ya dari peralatan combustion device, peralatan untuk membuat api ya. Nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan praktekkan, kita akan berikan tutorial secara detail bagaimana caranya membuat api ya, terutama api unggun ya. Kita akan praktekkan menggunakan korek, dan juga kita akan praktekkan menggunakan combustion device ya. Akan kita beri penjelasannya juga secara rinci insyaallah taala ya. Oke, ini yang dapat kita share pada kesempatan kali ini. Apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insyaallah akan kita balas. Apabila ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.